Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Wang Lin masih bangun pagi-pagi setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu Tra dan Niu membawakannya sebotol anggur. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Wang Lin tidak tahu domain apa yang akan dia pahami, tapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi royalty di wajahnya. Mata Wang Lin memindai orang itu. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di mata manusia normal, yang mulia adalah seseorang yang tinggi di atas mereka. Tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti semut. Pria parubaya itu sepertinya sudah tahu tentang kemarahan Wang Lin. Kemudian, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil tas berisi batu roh itu. Dia dengan santai melemparkan tas ke sisi toko, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari toko. 5 tahun berlalu. Pada hari ini, ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas dari siklus hidup dan mati lagi. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri ketika dia menatap toko besi. Menjadi tua dan sekarat karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Wang Lin berdiri di depan tokonya sendiri dan mendesah. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Suasana menyedihkan memenuhi toko itu. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan antara pasangan ini sangat mendalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang mengungkapkan pandangan hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah Ibu dan Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut dan berbisik. Janda Cheng Si menyapa kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah dia menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberikan penghormatan, langit menjadi gelap. Namun, penggelapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu berkumpul sampai akhirnya membentuk-bentuk ayah dan Niu. Dia melihat sekeliling dengan bingung, sampai tatapannya jatuh pada Wang Lin. Dia menatap lurus ke arahnya. Dia yang sekarang akhirnya mengerti bahwa orang ini, yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun, bukan manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Ayah, Bu, aku melihat kakek. Pada saat ini suara kecil datang dari sudut. Namun, tidak ada yang percaya kata-kata anak kecil. Wang Lin melihat sekeliling, tidak mungkin untuk melarikan diri dari siklus hidup dan mati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pandangannya jatuh pada Ibu dan Niu. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini pandangannya tertuju pada Dan Niu yang dulunya seorang anak kecil, sekarang sudah dewasa dan memiliki anak. Persis seperti pohon kecil yang hain berbebars dat tanyuak, yang tamban midatnya debur dan kuat bermajuan mutfur. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit pengertian. Wang Lin merasakan untuk pertama kalinya gerbang untuk memahami langit. Dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan bingung, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap dinding. Pikirannya kosong. Interaksi yang dimiliki Wang Lin dengan ayah dan Niu, Ibu dan Niu, dan Dan Niu terlintas di benaknya. Wang Lin merasakan sesuatu klik di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Ketika dia melayang ke udara, dia melihat banyak manusia. Dan di sekitar manusia-manusia ini, dia melihat energi misterius. Bahkan pada bunga dan pohon. Kekuatan ini datang dari surga, dan Wang Lin secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Perlahan-lahan dia merasa dirinya melayang semakin tinggi. Segera, kota itu menghilang dan di hadapannya ada planet berwarna coklat. Sayangnya, bahkan sekarang, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Selain keras kepala, ia juga punya tekad. Ketegaran dan keteguhan hati inilah yang membuatnya ingin menemukan sumber energi ini. Tepat sebelum dia berjalan terlalu jauh dari planet coklat, buah batu, seperti meteor raksasa terbang lewat. Di atas batu raksasa ini duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan mengungkapkan pandangan yang sangat tertarik. Saya tidak percaya bahwa ada seorang yang bisa memahami begitu dalam di planet ampas ini. Tetapi dengan budidaya nascent soul belaka, bahkan jika Anda menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, yang terbaik adalah tidak terlalu serakah. Saya takut bahwa surgawi Dao jenis ini akan membawa Anda jutaan tahun untuk menemukan sumbernya. Namun ketika itu terjadi, tubuh Anda sudah membusuk. Sudahkah Anda mempertimbangkan hal itu? Wang Lin terkejut dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Pria tua itu tertawa. Namaku Tian Yunzi. Jika kita bertemu, aku akan membuat kesepakatan. Jika Anda bisa keluar dari planet ampas ini dan datang menemukan saya di planet Tianyun, maka saya akan membiarkan Anda menjadi murid kehormatan selama 100 tahun. Dengan itu,
Ia mengarahkan tangan ke tubuh Wang Lin. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet coklat. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Ia segera mulai mengukir. Akhirnya, ketika dia menarik jarinya, ukiran pria parubaya berjubah Saiyan itu terbentuk. Dia diam-diam memandangi ukiran itu dan menaruhnya di rak. Setelah memahami langit kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak sedikit lagi dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan adegan dari sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Memahami surga bukanlah hal yang mudah. Meskipun dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat banyak. Dia sekarang telah selesai mengukir patung pria parubaya dengan domain kekuasaannya. Jelas bahwa domainnya meniru siklus hidup dan mati. Pada saat ini, ada peta bintang di dalam pikiran Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh pembudidaya tua, Tian Yunzi. Di dalam peta ada sebuah planet beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet orang tua Tian Yunzi. Hanya saja tidak mungkin Wang Lin saat ini pergi ke sana. Dia menghela nafas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia. Tetapi dalam benaknya, perasaan memahami dao kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. 10 tahun telah berlalu sejak dia merasakan wilayah kekuasaannya yang terakhir. Ibu Dan Yu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Dan Yu mengelola sendiri toko besi, dan seperti ayahnya sebelum dia mendukung keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh berdagang, sehingga suatu hari putranya dapat mengambil alih toko itu. Adegan ini hampir persis sama dengan ketika Wang Lin pertama kali tiba, hanya orang-orang yang berubah. Tapi adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun lalu, putra Dan Yu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator dari sekte Awan Putih dan dibawa kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator itu juga memberinya nama Wen Zuo. Dan Yu sangat bangga bahwa putranya sendiri akan menjadi abadi. Wang Lin sama sekali tidak terkejut tentang Wen Zuo yang diambil oleh kultivator sekte Awan Putih. Wang Lin memberi banyak pil kepada Xiao Niu untuk mengubah tubuhnya, dan inilah efeknya. Sebagai hasilnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik, jadi tidak mengejutkan bahwa ia menarik perhatian kultivator sekte Awan Putih. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Setelah Xiao Niu pergi, Dan Yu mempekerjakan beberapa pekerja, tetapi pada kenyataannya, ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, apa yang mereka jual adalah keahlian mereka. Tapi Dan Yu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan pekerja dealer di merawat toko dan kembali ke kebiasaan lainnya menonton Wang Lin yang memahat setiap hari. Dengan Dan Yu selalu ada untuk melayani Wang Lin, itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama. Mungkin itu karena Wang Lin menyaksikan Dan Yu tumbuh dewasa. Tapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun dengan istri dan makanannya. Istri Dan Yu, putri penjaga toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tua keluarganya sendiri. Hasilnya, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia di ibu kota, ia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih di rambutnya. Dia sekarang adalah penasihat untuk raja. Ini bukan raja sejak saat itu, tetapi sang pangeran. Setelah sang pangeran menjadi raja, upeti tidak berkurang. Mereka hanya meningkat. Setiap tahun, ia secara pribadi akan datang dan bersujud kepada Wang Lin, benar-benar mengabaikan posisinya. Selama bertahun-tahun, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang pangeran. Untuk dapat menundukkan kepalanya seperti itu, dibutuhkan banyak tekad. Salah satu alasan dia sangat menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya, sehingga bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan deras. Dia belum pernah melihatnya salju sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Salju di atap rumah dan pohon setinggi anak berusia 4 atau 5 tahun. Banyak atap runtuh di bawah tekanan semua salju ini. Beberapa orang yang lebih lemah membeku sampai mati. Salju ini sangat aneh. Salju terus turun dan perlahan-lahan menutupi jejak kaki yang dibuat oleh orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Ini memaksa banyak toko di ibu kota untuk tutup. Semua orang bersembunyi di rumah. Salju ini memang sangat aneh. Wang Lin segera menyadari bahwa di salju ada jejak niat membunuh. Alasan suhu turun begitu cepat adalah karena niat membunuh ini. Salju ini tidak datang dari awan, tetapi muncul dari udara tipis di langit. Pada hari ketiga, salju aneh ini, 9 pilar di ibu kota terbelah 2 oleh petir dari langit.
Para kultivator di dalamnya pun mati. Selain salju yang jatuh dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Salah satu potongan giok terbang kembali ke Wang Lin. Wang Lin memindai. Semua kultivator di dalam aliansi 4 sekte bersiap untuk perang. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghancurkan giok di tangannya. Dia menghilang dari tokonya dan menemukan sumber salju. Wang Lin bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat riak lemah pembatasan yang menyembunyikan sumber salju. Selama itu adalah batasan, ia bisa mengatasinya. Lingkaran ilusi mendarat di udara dan asap putih muncul seperti es mencair. Setelah asap putih memudar, kebenaran terungkap. Ekspresi Wang Lin segera berubah. Dia melihat celah besar, salju tak henti keluar dari celah. Wang Lin memindai daerah dengan indera ilahi dan menemukan bahwa ada setidaknya 100 pembatasan ini dalam radius 10.000 km. Yang mengejutkannya lagi adalah retakan ini memiliki kekuatan untuk menyerap indera ilahi. Wang Lin merenung sejenak. Alih-alih bertindak gegabah, ia kembali ke tokonya. Wang Lin kembali ke toko. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan ketika dia melihat keretakan itu, perasaan itu menjadi lebih kuat. Dia merenung sedikit, lalu tersenyum. Ini adalah wilayah aliansi 4 sekte. Jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Karena akan ada kultivator yang lebih kuat daripada dia yang akan mengurusnya. Namun keretakan di langit itu masih melayang di atas hati Wang Lin seperti awan gelap. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke pintu. Setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Jeda antara setiap dua ketukan sama persis.